Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gini loh. Aku mau ngomongin tentang kebiasaan kita. Ya, terkadang kita tuh sering banget gibah gitu loh. Ketika kita kecewa, misalnya kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan, pasti akan kita gibahi atau kita rasani. Itu ternyata tuh bahaya sekali ya lur. Dampaknya itu bahaya sekali lur. Walaupun kalian itu rajin sholat ya, walaupun itu kalian tuh amalnya banyak tuh, kalau kelakuan kalian tuh masih, ya bukan kalian, maksudnya kelakuan kita tuh masih mempunyai sifat ghibah, itu kayaknya sia-sia ya lur. Ternyata lur, aku tuh juga baru tahu lur, ghibah itu bisa menghanguskan amalan-amalan baik kita. Jadi gini, misal nih aku sedang gibahin si A gitu, ternyata yang terjadi aku ngomongin kejelekan si A gitu, dengan alasan apapun ya, bukannya gibah ya, bukannya mau gibah ya, tapi ya biasanya ada kata-kata seperti itu, bukannya aku tuh mau gimana ya, tapi ya ada kata-kata kayak itu bisa dipastikan itu gibah lur. Itu ternyata toh lur, amalan-amalan kita itu secara tidak langsung itu malah kita ditransfer kepada orang yang kita gibahi. Jadi ya kalau misalnya saya mengambil contoh, kalau saya gibahi si A, maka amalan-amalan yang saya pahala-pahala dari amalan yang saya perbuat itu akan ditransferkan ke si A gitu. Yang jadi permasalahan satu, apakah amalan kita itu sebanyak itu kok sampai ditransferkan? Ya iya, kalau emang amalan kita banyak, tapi kalau kita amalan kita cuma sedikit, dosanya yang banyak, ayo gimana itu? Jadi pahala kita itu akan ditransfer kepada orang yang kita gibahi. Kalau kita bener-bener nggak bisa berhenti dan pahala kita sudah ditransferkan semua kepada si A, tapi kita belum juga berhenti bergibah, maka yang terjadi adalah dosanya dari si A itu ditransfer kepada kita lah. Ya urik banget tuh lur, bentar lur, lah ya urik banget tuh lur, lah ya curang sekali ya lur, ya sia-sia sekali gitu loh. Jadi perbuatan gibah itu, dan sangat-sangat beruntung orang yang digibahi itu lur, dia nggak berbuat apa-apa udah dapat pahala yang banyak. Dia nggak berbuat apa-apa, dia nggak bikin amalan-amalan yang spesial, dapat pahala yang banyak. Dia tidak berbuat apa-apa, dosanya dikurangin banyak gitu kan, yo enak loh itu. Makanya itu aku ya mengajak kepada dulur-dulurku kabeh, semenjak kejadian ini kan aku sudah ngasih tahu kepada kalian, aku sudah ngingetin, karena ya kita itu kan sesama muslim toh lur, sesama muslim itu harus saling mengingatkan. Ayolah lur, kurangin gibahnya aja. Nah kalau perlu pet mandek berhenti dari gibah itu lur, karena itu bener-bener bahaya ya lur. Rugi lur kalau misalnya kita rajin sholat tahajud, rajin sedekah, rajin opo kayak misalnya amalan-amalan puasa gitu, kalau cuman mau dikasihkan ke orang kan ya rugi loh. Ya kita kan ya gimana ya ngomongnya ya, yo intinya pokoknya kurangin lah, kalau bisa sebisa mungkin gibah itu buang saja ke laut. Biasanya itu kan gibah terjadi itu jika ada kekecewaan, ada yang tidak disukai dari beberapa orang kepada kita itu loh. Tipsnya yang harus kita lakukan ya adalah kita memaafkan lah lur. Kalau ada orang yang ngecewain kita, ada orang yang tidak sesuai dengan
apa yang kita mau. Udah deh, nggak usah digibahin, nggak usah diceritakan kepada orang lain, apalagi aibnya diumbar-umbar. Ingat lor, barang siapa yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Barang siapa yang mengumbar-umbar aib seseorang, maka Allah akan mengumbar aib seseorang itu di akhirat nanti. Bayangkan nanti ketika di padang mahsyar disaksikan oleh ratusan miliar orang dari Nabi Adam tekan manusia terakhir, dipertontonkan mereka tentang dosa-dosa kita pernah ngapain aja, aib-aib kita dibongkar semua sama Allah. Apa kita nggak malu lur? Malulah. Maka dari itu lur, jangan seneng menebarkan aib lah. Yang kedua itu pokoknya selain pertama kan memaafkan kalau ada orang yang menyakitin. Selain itu kan juga dapat pahala yang besar kalau memaafkan seseorang itu. Orang. Yang ketiga biasanya itu ghibah itu terjadi kalau ketika ada perkumpulan. Kalau menurutku yo, selama tidak ada hal-hal yang bermanfaat, mending nggak usah ngumpul-ngumpul deh. Apalagi di saat pandemi seperti ini juga kan sesuai dengan anjuran pemerintah, itu dilarang kumpul-kumpul dulu. Ghibah itu berpeluang terjadi jika ada beberapa orang yang ngumpul terus membicarakan seseorang buruk gitu. Hindari kumpulan. Kalau di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu kan, Khalifah Umar itu kan tegas sekali itu beliau gitu. Jadi nggak boleh ada orang nongkrong gitu. Kalau misalnya ada orang nongkrong langsung sama Khalifah Umar dibubarin. Bukannya gimana, emang nongkrong itu manfaatnya apa? Daripada kalian buang-buang waktu buat nongkrong, alangkah lebih baiknya kalian tidur gasik, tidur lebih awal, nanti ketika malam bisa menghidupkan malam dengan melaksanakan qiyamul lail. Itu akan lebih bermanfaat daripada kalian kumpul-kumpul. Maka dari itu kan Khalifah Umar itu kan biasanya itu kan ciri khasnya itu membawa itu loh, tongkat itu loh. Oh, ada yang nongkrong siap digebukin sama Khalifah Umar. Kecuali kalau ada takziah, ada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Kalau zaman sekarang ya udah nggak mungkin bisa. Kalau misalnya zaman sekarang ada Khalifah Umar, wah jos, saya mungkin jos gitu. Khalifah Umar, aku terus terang ya, selain Nabi Muhammad ya aku juga ngefans sama Khalifah Umar ya. Keren tuh Khalifah Umar, kebijakan-kebijakannya kan. Nabi Muhammad itu juga pernah bersabda kalau misalnya ada nabi setelah aku, kalau misalnya kan Nabi Muhammad kan nabi yang terakhir tuh, kalau misalnya ada nabi yang setelah itu, maka nabi itu adalah Umar bin Khattab. Mantap enggak? Mantap ya. Udahlah, inti dari pembicaraan ini adalah ayo mulai sekarang kita kan sudah tahu toh keburukan-keburukan dari ghibah, kita tinggalkan yuk bareng-bareng yuk. Kalau misalnya bener-bener nggak bisa, ayolah kita bismillahirrahmanirrahim, kita kurangin sedikit demi sedikit, kita niatkan untuk mengurangi maksiat kepada Allah. Nanti insya Allah Allah akan membimbing kita. Dari Gigi Story mengucapkan selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.